Topik pembahasan yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu berkaitan dengan gejala alam abiotik. Nah, gejala alam abiotik ini merupakan suatu keadaan lingkungan sekitar kita yang ditunjukkan oleh keadaan benda tidak hidup. Gejala alam abiotik berkaitan dengan sifat fisik dan juga kimia di luar makhluk hidup tentunya. Contohnya seperti hujan yang Ibu tanyakan tadi. Apakah hanya hujan saja yang termasuk ke dalam contoh gejala alam abiotik? Tidak hanya itu ya anak-anak Ibu, namun peristiwa alam yang lainnya pun juga termasuk ke dalam contoh gejala alam abiotik. Contohnya seperti pelangi. Nah, selain peristiwa alam, bencana alam pun juga termasuk ke dalam contoh gejala alam abiotik. Contohnya seperti gunung meletus, tsunami, kemudian gempa bumi, tanah longsor, angin puting beliung ya, kemudian banjir, kebakaran, kekeringan, dan juga masih banyak lagi contoh-contoh dari gejala alam abiotik yang lainnya. Sebelum Ibu membahas lebih lanjut tentang gejala alam abiotik, Ibu akan menjelaskan pengelompokan gejala alam abiotik. Yang mana yang pertama itu ada yang namanya gejala alam kebendaan abiotik, ada juga gejala alam kejadian abiotik. Nah, gejala alam kebendaan abiotik mencakup keadaan ataupun ciri-ciri khusus yang dipunyai oleh makhluk tak hidup atau benda mati. Contoh seperti air ya, yang kita ketahui bahwa air itu dia merupakan komponen benda tidak hidup atau komponen abiotik begitu ya. Nah, air itu ciri-cirinya gerakannya itu sesuai dengan ruangnya. Nah, kemudian volumenya juga tetap. Kemudian ada juga cahaya. Cahaya itu sifatnya mampu menembus. Kemudian menembus apa saja kira-kira? Menembus air dan juga udara begitu. Kemudian ada juga contoh dari gejala alam kebendaan abiotik. Seperti jenis tanah kayak gitu ya. Jadi tanah humus itu kebanyakan berwarna hitam. Ciri-cirinya sudah itu ya. Kemudian tanah pasir memiliki tekstur yang kasar. Api mengeluarkan cahaya berwarna kuning. Pokoknya semua gejala alam kebendaan abiotik itu berkaitan dengan ciri-ciri ataupun sifat ataupun karakteristik yang dimiliki oleh benda tidak hidup. Kemudian yang kedua adalah gejala alam kejadian abiotik. Yang mana gejala alam kejadian abiotik ini merupakan peristiwa yang terjadi pada benda tidak hidup. Artinya apa? Bahwa gejala alam kejadian abiotik ini menunjukkan aktivitas ya, aktivitas yang ada pada benda tidak hidup tersebut. Contoh, jika kamu melihat air mengalir, biasanya itu dari hulu hingga ke hilir, atau dari pegunungan sampai ke muara, atau dari dataran tinggi ke dataran rendah. Nah, itu merupakan gejala alam kejadian objek abiotik. Bisa juga dilihat dari kejadian gunung meletus, tsunami, gempa, ya, hujan seperti yang sudah dibahas tadi, angin, dan lain sebagainya.